Selamat malam teman-teman KDK Lover, ini kita surprise banget ya. Kita datang bintang yang sudah mendunia ya. Serius kalau boleh saya jujur di sini, ini pertama kali saya yang cukup grogi ya. Tapi saya sangat excited banget mengingat ini, jujur saya harus berbangga hati di sini karena kalau boleh kita suarakan di sini produk Batak soalnya ya. Langsung saja Bapak Kamarudin Simanjuntak. Ini bintang yang memang sangat menginspirasi banget. Luar biasa. Saya sampaikan sedikit di sini, profil saya sarjana ekonomi, tapi sejak munculnya Kamarudin Simanjuntak saya pengen sarjana hukum lagi nih Pak. Bagus itu. Saya bagikan sertifikatnya. Ini Pak Nelson ini buat saya makin grogi. Oke teman-teman KDK Lover, ini pengacara-pengacara kondang yang aku pikir sudah semua mengingat kasus yang sudah tidak asing lagi. Tapi saya tidak mau membahas itu dulu karena saya hadir di sini memang untuk melihat integritas seorang Kamarudin Simanjuntak dan juga tim yang lainnya yang sudah kemana-mana ceritanya. Ini kan kayak menampar generasi kita, generasi muda, generasi milenial ya. Kita masih terganggu dengan amplop, sogokan amplop. Ini gimana nih supaya bisa punya integritas seperti Bapak Kamarudin dan juga tim lainnya? Terima kasih kepada KDK TV telah mengundang kami. Di sini hadir opung saya, Dr. Nelson Simanjuntak SMSI. Di sebelah kanan saya, Apara Martin Simanjuntak SMH. Terkait pertanyaannya tadi, bagaimana supaya kita punya integritas, kurang lebih begitu ya. Benar. Nah, jadi pertama-tama kita harus takut kepada Elohim. Elohim itu adalah pencipta langit semesta. Nama sesungguhnya adalah JHWH. Saking kudusnya nama itu, orang Israel tidak berani menyebut nama itu dengan sembarangan. Mereka menyapanya Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Jadi namanya yang Maha Kudus Elohim, ada di kitab Ulangan 6 ayat 4. Orang Israel berdoa setiap hari dengan menyebut nama itu. Mereka mengatakan begini, Sema Israel Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan kita satu. Kemudian siapa sih Tuhan itu? Kita bisa baca nanti di kitab Ulangan 18 ayat 15, Ulangan 18 ayat 18, kemudian Yesaya 9 ayat 5, kemudian di kitab Mika, kemudian Yohanes 1 ayat 1, kemudian Yohanes 14 ayat 6, kemudian Yohanes 10 ayat 30, kemudian Wahyu 1 ayat 8. Itulah yang menggambarkan siapa itu Elohim. Jadi kalau kita takut kepada Elohim, maka segala sikap baik pikiran, perkataan maupun tindakan kita akan kita pikir ulang apakah sudah benar apa tidak, karena Elohim melihat kita siang dan malam. Jadi kita bekerja bagaikan untuk Elohim, bukan untuk manusia. Bahwa kita mendapatkan sesuatu, untung atau apapun atau reward dari situ adalah akibat daripada pekerjaan yang takut kepada Elohim. Yang kedua adalah hidup jujur dan terhormat. Jangan mengambil hak orang lain. Kata orang Barat, honeste pipere. Berilah kepada orang lain apa yang menjadi hak orang lain. Mari hidup jujur dan terhormat. Yang ketiga adalah belajar, atau harus pintar, smart, learning by doing. Jadi belajar sambil melakukan. Yang berikutnya adalah kita harus berani mengatakan yang benar. Bagaimana supaya berani mengatakan yang benar? Maka jangan pernah mengambil hak orang lain. Yang berikutnya, jangan pernah menyuap atau mendapatkan sesuatu dengan cara instan. Kemudian jangan pernah menangani perkara perceraian, karena Elohim berfirman mereka bukan lagi dua melainkan satu. Oleh karena itu apa yang dipersatukan oleh Elohim jangan diceraikan oleh manusia. Sepanjang itu kita pelihara, maka kita akan menjadi pemberani. Nah yang berikutnya adalah bergaul, banyak teman banyak rezeki. Jadi kalau orang Batak bilang parbahul-bahul nabolun, paramat nasubalunun, artinya hati kita harus luas. Banyak tamu, tidak boleh menggerutu, rumahnya jadi kotor, jadi banyak pasir. Karena di banyaknya pasir datang ke rumah itulah rezeki tersembunyi semakin banyak. Banyak informasi yang kita dapat, maka karena kita banyak dapat informasi,
maka kita menjadi pemenang, peluang bisnis banyak. Selain berani, kemudian ada lagi namanya itu dapat dipercaya. Jadi advokat misalnya dapat dipercaya, jadi rohaniawan dapat dipercaya, jadi pekerja pun pebisnis dapat dipercaya. Jangan jadi 378, 372, yaitu penipu dan penggelapan, kan gitu. Itu tidak boleh. Jangan sampai orang melihat kita, wah itu 372, 378 itu. Tetapi ketika orang melihat kita, itu sahabat saya. Ditaruh pun uangnya atau berliannya tidak hilang. Atau dititipkan misalnya sesuatu tidak hilang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa selain dapat dipercaya, kita harus belajar profesional. Bekerja sesuai kontrak. Bekerja sesuai tupoksi kalau dia pejabat misalnya, atau PNS atau ASN TNI Polri. Apa sih tupoksi kita? Tupoksi itu tugas pokok dan fungsi. Maka bekerjakanlah sesuai tupoksi masing-masing. Nah, yang terakhir punya integritas. Punya integritas ini begini, dalam hal mencapai sesuatu jangan menghalalkan segala cara. Tetapi kita harus mengingat bahwa kita harus punya integritas. Pertama, mengingat Elohim. Kedua, mengingat kepentingan sesama. Harus ada kepastian. Kepastian hukum misalnya. Kemudian harus adil. Jangan misalnya karena kita seperti pengacara misalnya, karena membela kepentingan klien, lalu biarkan saja orang lain tidak dapat apa-apa. Yang penting klien saya dapat. Nggak boleh. Kalau memang itu haknya klien kita, ambil. Tapi kalau klien kita tidak berhak, itu hak orang lain, harus kita berikan. Sebagai contoh misalnya, ketika ada penembakan kepada Joshua misalnya oleh Barada Richard Eliezer, itu kan suatu kejahatan. Walaupun dia disuruh oleh Ferdy Sambo dan Putri bersekongkol dengan Kuat Ma'ruf, dengan siapa namanya, Ricky Rijal dan yang lainnya, Daden dan Romer dan seterusnya, itu termasuk pembantu-pembantunya itu. Tetapi ketika Barada Richard Eliezer menyesal dan meminta maaf, artinya dia menyadari kesalahannya, kemudian dia meminta maaf, dan dia komitmen membongkar seluruh peristiwa itu, bahwa tidak ada lagi yang terselubung, supaya ketahuan siapa pelaku, siapa perancang atau pelaku utama, siapa saksi. Maka karena dia sudah bersimpuh atau bersujud meminta maaf, kita harus memaafkan. Kenapa kita memaafkan? Bukan karena kita baik, karena itu amanat Tuhan. Sebagaimana Yeshua Masiah atau yang dikenal masyarakat Indonesia sebagai Yesus Kristus juga pernah memaafkan orang yang terancam hukuman mati. Misalnya siapa sih yang pernah terancam hukuman mati? Di Perjanjian Baru, Maria Magdalena. Dia harusnya dirajam karena tertangkap basah sedang berzina. Hukum zina ketika itu adalah hukum mati, harus dilempar kepalanya pakai batu sampai mati. Tetapi Yeshua Masiah mengatakan, siapa di antara kamu yang sudah pegang batu ini untuk melempar kepalanya, yang tidak berdosa, dialah yang lebih dulu melempar. Ternyata semua introspeksi diri, semuanya berdosa dan pulang. Maka Yeshua Masiah mengatakan, pada kemana semua massa yang mengamuk, yang mau menghukum kamu dengan hukuman mati itu? Perempuan itu mengatakan sambil menangis, mereka sudah pulang. Oke, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah atau pulanglah, dan jangan berbuat dosa lagi. Maka akibat dia diampuni, si perempuan itu, dia pun menjadi manusia yang hebat, manusia yang merdeka. Maka dia belikanlah itu parfum yang termahal, yang harumnya kemana-mana. Dia menangisi kaki daripada Yeshua Masiah atau Yesus Kristus, kemudian membasuh dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, dan meminyaki dengan minyak parfum yang paling wangi. Itulah dampak daripada pengampunan. Di Perjanjian Lama, siapa sih yang pernah terancam hukuman mati tetapi diampuni? Daud. Daud itu pernah mengingini istri panglimanya dia. Panglimanya dia dijebak supaya pergi berperang karena dia mengingini istrinya Batseba, kan gitu ya. Ternyata dia dihukum. Tetapi karena dia terus minta ampun, minta ampun, minta ampun, sampai dia taruh kepalanya ke debu itu, bersujud, maka apa yang terjadi? Elohim mengampuni dia. Walaupun anak pertamanya dihukum sampai mati dari perempuan itu, yang dijinahi itu. Tetapi efeknya apa? Dampak daripada pertobatan itu, lahirlah anaknya namanya Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja terbesar sepanjang dunia ini ada. Sampai dengan saat ini. Dia juga yang membangun Bait Suci selama 40 tahun dibangun itu buat menguduskan nama Elohim. Dan dia meninggalkan kitab namanya kitab Amsal dan Pengkhotbah. Sedangkan Daud kitab Mazmur. Gitu kira-kira. Jadi yang mau saya katakan adalah
Kalau kita mau punya integritas, maka pertama-tama harus tadi takut akan Elohim, begitulah. Tapi menarik nih perihal integritas ini. Iya. Tadi uraiannya sangat udah detail sebenarnya. Udah detail. Ya. Tapi ketika kita sudah punya komitmen itu sebenarnya, kita udah paham banget nih. Tapi biasanya teori dengan ketika kita masuk ke praktek, ini kan goncangannya luar biasa. Kalau sebenarnya tidak ada goncangan. Yang penting pertama kita selalu berpikir positif. Apa yang kita pikir itu yang tersimpan dalam subconscious mind, yaitu alam bawah sadar. Jadi you become what you think. Kamu akan menjadi apa yang kau pikirkan. Kalau kau pikir bisa, pasti bisa. Nah, kemudian bergaul di lingkungan yang baik dan positif. Karena pergaulan yang baik meninggalkan kebiasaan buruk, sedangkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Maka pilih-pilih teman. Ketika kita bergaul di lingkungan yang baik, kita menjadi energi saker, menyerap hal-hal yang positif. Namun ketika kita nanti pergi ke suatu tempat yang negatif, kita menjadi energi giver, memberi semangat di sana, menjadi lilin di sana, menjadi terang. Kemudian kita harus terbiasa melakukan apa yang kita pikirkan. Kita pikir tersimpan di subconscious mind atau di memori, kita rasakan baik buruknya dalam hati, kemudian kita lakukan. Dan kita lakukan, kemudian hasilnya pasti positif. Kalau hasilnya belum positif, berarti ada masalah antara dipikir, disimpan, dirasakan, dilakukan. Nah, tolak ukurnya adalah hasil. Karena Yeshua masih mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal siapa orang itu. Tidak mungkin pohon yang baik berbuah yang buruk. Tetapi pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Artinya di sini berlaku hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang dituai. Begitu kira-kira. Karena tadi disinggung nih perihal Richard Eliezer yang diampuni. Siap, ya. Nah, ini kan sebenarnya saya menghindari pertanyaan ini karena kalau udah dimunculin ini sampai pagi nih. Betul. Kupasannya ya, karena bagaimanapun juga masyarakat Indonesia ini seperti yang saya bilang tadi, yang awam pun jadi tertarik. Yang biasanya kita sudah kalau ada case di Indonesia ini, ya elah paling gitu juga, paling juga apa kata yang berkuasa. Nah, dengan kejadian Brigadir Joshua ini, dengan kehadiran sosok Kamarudin Simanjuntak dan tim dan rekan ya, dan rekan, rakyat Indonesia seakan-akan optimis lagi. Betul. Ternyata masih ada keadilan gitu. Betul. Nah, melihat ini jadi rakyat nih yang khawatir. Ya. Kami khawatir nih Pak. Jujur, khawatirnya apa? Khawatirnya, kita khawatir jangan-jangan nanti bagaimana karena tingkat kepolisian yang tertinggi pun bisa runtuh dengan kejadian seperti ini. Gimana nih Pak? Jadi seperti saya bilang tadi, you become what you think. If it is to be, it is up to you. Kamu akan menjadi apa yang kau pikirkan. Jika lo mau jadi apa tergantung pada pikiranmu. Kata Yesus atau Yeshua Mashiach, jadilah semua sesuai imanmu, karena imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Kalau iman kita kuat, berarti pondasi kita kuat. Apapun badainya, apapun anginnya, apapun gempanya, kita tetap kokoh. Kemudian bila iman kita kuat atau bukti kita kuat, maka perkara apapun yang kita hadapi pasti menang. Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yeshua Mashiach yang memberi kekuatan kepada kita. Kemudian perkara Joshua ini seperti kotak Pandora. Kotak Pandora itu artinya semacam guci dalam mitologi Yunani. Di dalam guci itu setelah diselidiki, dibuka rahasia itu atau Pandora itu, ternyata ada sebuah harapan. Harapannya apa? Bahwa ternyata Indonesia ini bisa menjadi negara yang hebat apabila ada kepastian hukum, keadilan dan kemampatannya. Selama ini orang selalu menganggap bahwa yang bisa dihukum itu adalah hanya orang kecil, hanya orang lemah. Ternyata orang yang hebat pun, yang kehebatannya setara Kapolri, karena dia kan Kadipropam ini, Perdi Sambo ini. Kadipropam itu dengan Kapolri hampir sama kekuasaannya, yaitu menguasai 34 Polda. Dia polisinya polisi, bahkan dia bisa menangkap jenderal. Misalnya atas perintah Kapolri atau atas nama disiplin, pendidikan disiplin. Nah, ternyata karena dia melanggar hukum, bisa pula dituntut atau bisa dijerat secara hukum untuk dipertanggungjawabkan. Tinggal bagaimana, apakah kita berani mengatakan yang benar tadi, takut kepada Elohim, kemudian hidup jujur dan terhormat, kemudian kita smart, kemudian berani. Karena kalau berani tanpa pintar, tanpa smart juga bersalahan pasalnya. Tetapi pintar tanpa berani juga mati juga.
sia-sia juga. Jadi itu semua harus berurutan. Jadi pertama takut kepada Elohim, yang kedua adalah hidup jujur dan terhormat, yang ketiga smart, kemudian berani. Oleh karena itu, yang mau saya katakan adalah perkara Yosua ini menjadi trigger atau pemicu bahwa ke depan Indonesia akan menjadi negara hebat apabila hukum ditegakkan secara benar. Tidak hanya berlaku kepada rakyat, tapi berlaku juga kepada penguasa. Apabila pemimpin hidup jujur dan terhormat, bibirnya jangan cuma mengucapkan aku Pancasila, NKRI harga mati, Undang-Undang 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, tapi perilakunya korup. Itu tidak jujur. Tetapi kalau bibirnya berani mengatakan Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, tapi dia hanya memakan apa yang menjadi haknya, itu gajinya, tidak korupsi, maka Indonesia akan menjadi baik. Karena kenapa? Pemimpin yang baik dan benar akan membawa kemaslahatan atau kemakmuran kepada rakyat. Tetapi pemimpin yang jolim, pemimpin yang jahat akan merusak semua sendi-sendi pemerintahan, merusak sendi-sendi bernegara, berbangsa dan sebagainya. Jadi kata kuncinya hidup jujur dan terhormat, kira-kira gitu. Jadi sepanjang permasalahan yang besar ini nih Pak, tidak pernah ada kekhawatiran Tidak ada, ancaman keluarga? tidak ada. Bertubi-tubi ancaman kepada saya dan kepada keluarga. Bahkan istri saya pernah dibakar 2016 ketika saya membela Putri Soekarno. Saya 7 kali lolos pembunuhan karena membuka Wisma Atlet yang berujung kepada IKT Alkes Hambalang tahun 2011. Dan peristiwa-peristiwa lanjutannya. Tetapi saya masih hidup. Justru lawan-lawan saya sudah pada masuk. Karena kenapa? Karena kalau kita hidup jujur dan terhormat, siapapun tidak ada yang berani melawan kita. Karena kita dilindungi oleh namanya malaikat Tuhan seperti Iron Dome. Ada tadi si Richard Eliezer nih. Ya. Karena aku Barada Richard Eliezer harus kita ampuni. Kenapa?